Bertemu kembali dengan iWar Channel, channel yang selalu memberikan informasi tentang perjalanan sejarah bangsa. Memasuki abad ke-16 Masehi, Kerajaan Aru menjadi medan pertempuran antara Portugis, penguasa Melaka, dan Aceh. Pasukan Aceh yang pada tahun 1524 berhasil mengusir Portugis dari Pidi dan Pasai, kemudian mengejar sisa-sisa pasukan Portugis yang lari ke Aru. Kerajaan Aru diserang Aceh sebanyak 2 kali, yakni pada bulan Januari dan November tahun 1539. Kontak hubungan antara Aru dengan Portugis di Malaka terjadi pada akhir Juni tahun 1539 Masehi. Kedatangan utusan Kesultanan Aru ke Malaka adalah permohonan bantuan militer pada Portugis, untuk menghadapi pasukan Aceh yang akan menyerang Aru. Sebelum lanjut, mohon dukung kami terus dengan cara subscribe, like, comment, and share. Inilah part 2 Kerajaan Aru atau Haru dalam peperangan melawan Aceh. Kunjungan balasan Portugis di Malaka ke Kesultanan Aru, baru terjadi pada tanggal 5 Oktober tahun 1539 Masehi, ketika Pinto sebagai duta Portugis bertolak dari Malaka menggunakan 1 kapal lancara dengan muatan untuk Aru, antara lain 15 kuintal bubuk mesiu, ratusan butir granat, 150 peluru meriam, 12 senapan arkebus, dan beragam jenis kain dan pakaian. Perang antara Kesultanan Aru melawan invasi Kesultanan Aceh terbagi menjadi 4 babak atau episode, yang boleh disebut sebagai Perang Aru Pertama, Perang Aru Kedua, Perang Aru Ketiga, dan Perang Aru Keempat. Perang Aru Pertama, terjadi pada 1539 Masehi, ketika pasukan Aceh berhasil menaklukkan pertahanan dan pusat Kesultanan Aru yang berada di tepian Sungai Panetikan. Perang Aru Kedua 1540 Masehi, terjadi ketika pasukan gabungan Kesultanan Johor dan sisa-sisa pasukan Aru berhasil mengalahkan dan menduduki kembali pertahanan dan pusat Kesultanan Aru yang berada di tepian Sungai Panetikan. Perang Aru Ketiga 1540 Masehi, terjadi ketika pasukan Aceh berusaha merebut kembali pertahanan, dan pusat Kesultanan Aru yang berada di tepian Sungai Panetikan, namun gagal. Perang Aru Keempat adalah perang yang terakhir antara koalisi Aru dan Johor melawan Kesultanan Aceh. Perang terakhir ini terjadi pada tahun 1574, ketika pasukan Aceh menaklukkan Kesultanan Johor, dan berhasil menawan Raja, Permaisuri, dan putra Sultan Johor ke pusat Kesultanan Aceh. Sejak tahun itu Kesultanan Aru mutlak dikuasai dan menjadi bagian dari Kesultanan Aceh. Babak pertama Perang Aru, digambarkan oleh Pinto tentang kesibukan Aru membuat kubu-kubu pertahanan di kedua sisi Sungai Panetikan di mana ibu kota Aru berada. Begitu turun dari perahu yang dinaikinya, Pinto melihat langsung parit pertahanan di sekeliling ibu kota Aru, yang terletak kira-kira 1 kilometer ke hulu dari perkubuan itu. Pinto memerincikan kekuatan Aru yang terdiri dari 6.000 orang prajurit, 40 pucuk meriam kecil, dan sepucuk meriam besar yang dibeli dari seorang pelarian Portugis di Pasai bernama Antonio de Garcia. Selain kekuatan pasukan dan persenjataan yang dilihatnya sendiri, Pinto juga mendapat informasi dari Raja Aru bahwa dia masih memiliki 40 pucuk senapan musket, 26 ekor gajah perang, 1 kesatuan kavaleri yang terdiri dari 50 pasukan berkuda,
dan 11.000 sampai 12.000 pucuk tombak kayu yang telah diolesi racun, yang dicadangkan untuk mempertahankan kompleks istana. Sehari setelah kedatangan Pinto di ibu kota Aru, terdengar kabar bahwa pasukan Aceh diperkirakan akan sampai ke pusat Aru paling lambat 8 hari kemudian. Menyadari ancaman kian mendekat, Raja Aru memerintahkan pengungsian seluruh wanita dan mereka yang tidak sanggup bertempur ke satu tempat di hutan yang berjarak 5 hingga 6 lig jauhnya. Di antara para pengungsi itu terdapat permaisuri Raja Aru yang menunggangi seekor gajah menuju tempat pengungsiannya. Kekuatan pasukan Aceh yang menyerang Aru dipimpin oleh Heredin Mahomet, seorang raja bawahan Aceh di Barus, sekaligus ipar Sultan Aceh. Pasukan ini berangkat ke Aru diangkut oleh satu armada yang terdiri dari 103 moda transportasi air, dan terdiri dari beragam jenis kapal perang seperti Lancara, Gali, dan Kalalus dari Jawa, serta diperkuat dengan 15 kapal pengangkut besar yang memuat amunisi dan bahan makanan. Dalam armada besar itu terdapat sekitar 20.000 pasukan, yang terdiri dari 12.000 prajurit tempur, dan 8.000 selebihnya adalah pelaut dan pionir. Di antara pasukan sebesar itu terdapat sekitar 4.000 orang asing, yang berasal dari Turki, Abisinia, Ethiopia, Malabar, Gujarat, dan orang-orang Luzon dari Pulau Kalimantan. Pemimpin legiun asing itu adalah seorang Abisinia bernama Mamedechan. Serangan awal pasukan Aceh diawali dengan tembakan meriam, yang tertuju pada kubu-kubu pertahanan dan permukiman Aru di kedua tepi sungai. Gempuran meriam-meriam pasukan Aceh itu berlangsung selama 6 hari lamanya. Gempuran meriam-meriam Aceh itu akhirnya membuahkan hasil, sehingga Panglima pasukan Aceh memutuskan untuk mendaratkan pasukannya beserta 12 pucuk meriam besar. Meriam-meriam itu menghujani salah satu dari kubu-kubu pertahanan Aru, yang terletak di tepi sungai, hingga salah satu kubu pertahanan itu akhirnya berhasil dibobol pasukan Aceh. Melihat terbukanya salah satu kubu pertahanan Aru, Panglima Legiun Asing Aceh Mamedechan memerintahkan pasukannya menyerang benteng utama Aru. Merasa di atas angin, Mamedechan bersama 60 orang Turki, 40 Janisari, dan beberapa Muslim Malabar menancapkan 5 panji-panji mereka di atas benteng. Menyadari kondisi pusat kerajaannya di ujung tanduk, Raja Aru mengobarkan semangat pasukannya untuk menyerbu posisi Legiun Asing Aceh. Serbuan pasukan Aru akhirnya berhasil mengalahkan Legiun Asing Aceh, dan mengakibatkan gugurnya Mamedechan beserta para prajurit asing yang sempat menduduki benteng Aru. Memanfaatkan kondisi yang menguntungkan pihaknya, Raja Aru meneruskan serangannya ke posisi pasukan Aceh yang berada di luar benteng. Hasil pertempuran awal ini menguntungkan pihak Aru, selain berhasil memukul mundur pasukan pendarat Aceh, pihak Aru juga berhasil merampas 8 pucuk meriam Aceh. Setelah kegagalan di serangan pertama itu, pengepungan pasukan Aceh terhadap benteng Aru terus berlangsung dan makin mengetat. Dalam 17 hari pengepungan terhadap benteng Aru, pasukan Aceh paling tidak melakukan 9 kali penyerbuan. Pada kesempatan itu, pasukan Turki telah menggali terowongan-terowongan tepat di bawah perbentengan Aru, untuk meletakkan bahan peledak di bawah perbentengan Aru. Akibat ledakan yang dibuat pasukan Turki, 2 kubu utama Aru yang berada di sisi selatan hancur, sehingga pasukan Aceh berhasil menerobos masuk ke pertahanan ibu kota Aru. Dalam pertempuran di dalam benteng,
pasukan Aceh masih menghadapi perlawanan sengit dari pasukan Aru yang dipimpin langsung oleh rajanya. Akibat pertempuran sengit yang terjadi di areal dalam benteng, sebanyak 2.500 prajurit Aceh gugur, sementara kerugian di pihak Aru sebanyak 400 prajuritnya gugur. Meskipun jumlah prajurit Aru yang gugur lebih sedikit dibanding pasukan Aceh, tapi itu merupakan kerugian yang sangat besar bagi Aru, mengingat jumlah mereka yang lebih sedikit dibanding pasukan Aceh. Melihat jumlah pasukannya makin menipis, Raja Aru memerintahkan pengunduran pasukannya ke pertahanan di bagian dalam istana. Kekalahan Aru dari serangan Aceh, selain disebabkan oleh lebih banyaknya jumlah pasukan dan lengkapnya persenjataan pasukan Aceh, Pinto melihat pengkhianatan sebagai faktor yang menentukan atas kekalahan pasukan Aru. Dalam catatannya Pinto menyebut pengkhianatan seorang Cacis yang memimpin 500 orang prajurit Aru. Cacis ini mempunyai tugas strategis yakni mempertahankan sebagian benteng, di saat pasukan Aru menyongsong pasukan Aceh yang menerobos sisi benteng yang lain. Cacis Aru ini tega meninggalkan posisi pertahanannya karena dia telah disuap oleh mata-mata Aceh dengan emas senilai 40.000 dukat. Posisi pasukan Aru di bagian benteng yang ditinggalkan oleh pasukan Aru di bawah pimpinan Cacis Aru, kemudian segera diduduki oleh legiun asing Aceh yang terdiri dari orang-orang Malabar dan Gujarat yang dipimpin oleh seorang Muslim dari Malabar bernama Cutiale Marca. Naas bagi Raja Aru, dalam pengunduran dirinya ke dalam kompleks istana, dirinya ditembak oleh seorang prajurit Turki yang menggunakan senapan arkebus. Akibat tembakan yang mengenai dadanya, Raja Aru gugur di tempat. Kehilangan pemimpin berakibat pada kekacauan pada barisan pasukan Aru hingga mereka akhirnya ditaklukkan pasukan Aceh. Mengenai nasib permaisuri Raja Aru dan para pengungsi lainnya, tunggu tayangan kami selanjutnya, pada part 3, atau episode terakhir Kerajaan Aru. Dukung kami terus dengan cara subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.